Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di bab 6 ini, yaitu tentang basic configuration. Nah, ini berkaitan dengan MTCNA. Daftar isinya itu ada 6. Yang pertama konfigurasi hostname, yang kedua konfigurasi IP address, yang ketiga trip about CLI, yang keempat IPCP, yang kelima router OS, login management user, dan yang keenam groups. Kita masuk bahasan yang pertama, yaitu konfigurasi hostname. Nah, pada materi pertama itu mengenai mikrotik. Nah, mikrotik itu terbagi menjadi dua, yaitu dengan cara UI dan cara CLI. Di sini saya mempraktikkan dua-duanya, tetapi saya akan mempraktikkan UI terlebih dahulu. Nah, kita bisa masuk ke sistem, lalu ke identity ya. Nah, di sini kita bisa mengganti namanya menggunakan nama RB strip Virda. Nah, kalau sudah itu bisa klik apply, lalu oke. Nah, di sini namanya itu sudah berganti menjadi RB strip Virda. Lalu bagaimana dengan serial CLL? Nah, untuk serial CLL itu kita bisa masuk ke new terminal. Di sini kita itu bisa ketikkan yang sama seperti di UI, yaitu masuk ke sistem, lalu identity. Nah, untuk CLI perintahnya itu sama seperti yang UI. Nah, bedanya untuk CLI itu berbentuk teks. Lalu di sini bisa ketikkan set name sama dengan kita ketikkan nama yang akan diubah, yaitu RB strip, namanya itu menjadi Virda, hanya ada 3 ya teman-teman. Nah, terus bisa enter. Nah, terus ketikan print. Nah, di sini sudah berubah, yaitu A-nya itu ada 3. Nah, kita masuk materi yang kedua, yaitu konfigurasi IP address. Terus ke addresses. Nah, lalu kita klik yang tanda plus di sini. Kita bisa ketikkan IP yang kita inginkan. Saya ketikkan 192.168.32.1 interface print. Seperti ini teman-teman. Enter. Nah, di sini tuh terdapat 4 ether. Kita bisa menggunakan salah satunya. Di sini saya untuk ethernya itu saya akan memakai ether 2 ya teman-teman. Kalau sudah, kita bisa apply, lalu oke. Di sini itu IP-nya itu sudah ada ya teman-teman. Lalu bagaimana dengan mode CLI? Nah, mode CLI itu bisa masuk ke new terminal ya teman-teman. Nah, kita bisa ctrl+c. Di sini saya akan melihat IP address-nya dulu menggunakan perintah IP address. Nah, di sini itu sudah ada IP yang kita buat, yaitu 192.168.32.1. Nah, saya juga akan mengecek interface-nya, yaitu dengan interface print. Nah, di sini juga terdapat 4 interface. Nah, lalu untuk menambahkan IP-nya itu menggunakan perintah IP address. Nah, lalu ketikkan add address sama dengan kita masukkan IP yang kita inginkan, yaitu 192.168.32.2. Terus ketikkan juga interface-nya. Sini saya akan menggunakan enter 3 ya teman-teman. Kalau sudah, kita klik enter, lalu ketikkan print. Nah, di sini IP yang sudah kita buat itu sudah ada. Lalu bagaimana sih caranya kita menghapus IP menggunakan perintah remove? Nah, jadi bisa ketikkan remove nomornya itu kita bisa lihat dari sini. Nah, jadi di bawahnya B itu ada 0, 1, 2. Di sini saya akan menghapus IP yang 32.2, yaitu berada pada nomor 2. Nah,
Jadi untuk nomornya itu kita isikan angka 2. Nah, lalu enter. Ketikkan print. Apakah masih ada atau tidak? Nah, di sini sudah terhapus ya teman-teman. Nah, bagaimana sih cara kita mendisabelkan sebuah IP? Nah, disabel itu adalah kita itu tidak menghapusnya tetapi IP tidak aktif. Lalu ke addresses, lalu bisa memilih IP mana yang mau kita disabelkan. Nah, di sini kita bisa klik icon silang ini ya teman-teman. Nah, ini terdapat tanda seperti ini itu. Maka sudah disabel ya teman-teman. Nah, di sini dalam mode CLI itu kalian bisa disabelnya dengan menekan disable number, ini number 1 ya teman-teman. Nah, enter. Nah, kalian bisa ketikkan print, enter. Nah, di sini maka sudah terdapat tanda X ya teman-teman. Nah, karena tandanya IP-nya itu sudah disable atau sudah mati. Untuk mengaktifkannya kembali kita bisa ketikkan enable number 1. Nah, ketikkan print. Nah, tanda X nya itu sudah hilang ya teman-teman. Nah, lalu bagaimana caranya kita mengedit IP address? Misalnya kita sudah membuat IP-nya, tetapi kita itu ingin mengubahnya. Jadi kita itu akan mengubah IP pin yang ini itu sebagai contoh. Nah, kita bisa ketikkan set 1 itu menandakan number. Di sini saya akan mengubah IP yang ini itu number. Jadi angkanya itu 1. Lalu ketikkan address. Bisa kalian ketikkan IP yang kalian ingin 192.168.1. Nah, lalu enter. Kita bisa ketik print. Nah, di sini IP-nya sudah berubah menjadi 192.168.33.1 sesuai dengan IP yang saya ketikkan di sini ya teman-teman. Masuk materi yang ketiga yaitu trik approach CLI. Jadi jika di Debian itu ada yang namanya directory, maka di Mikrotik itu ada yang namanya menu. Nah, misalnya di sini saya akan masuk ke sistem. Saya akan keluar dulu menggunakan slash, enter. Nah, di sini ketikkan sistem. Nah, lalu kita masuk ke bagian di sini saya akan Nah, kita juga bisa menggunakan bantuan tab untuk mempercepat. Misalnya di sini saya akan mengetikkan interface, bisa ketikkan int. Nah, habis itu tab. Nah, di sini maka sudah tertulis interface. Nah, selain menggunakan tab, kita juga bisa menggunakan tandanya. Saya akan masuk ke sistem terlebih dahulu. Lalu kita tanda tanya. Maka langsung keluar bantuan-bantuannya. Seperti kita itu membuka sesuatu, kita bisa menanyakannya di sini. Nah, kita juga bisa menggunakan kursor untuk men-scrollnya. Tapi pada CLI asli itu kita tidak bisa menggunakan kursor. Kita bisa menggunakan keyboard. Jadi untuk scroll itu bisa menggunakan anak panah yang atas maupun yang bawah. Nah, kita masuk materi yang keempat yaitu IP service. Nah, jadi IP service itu merupakan berbagai cara untuk masuk atau login ke dalam router OS. Kita juga bisa menggunakannya untuk membatasi user untuk login ke salah satu service dengan cara mematikan atau mengubah portnya. Nah, ini pastikan mikrotiknya sudah nyala seperti ini ya teman-teman. Nah, kita itu juga bisa meremotnya menggunakan Windows. Nah, bisa masuk ke IP. Nah, habis itu
ke servis. Di sini saya akan mendisablekan semua servis ya teman-teman. Lalu saya hanya akan menyalakan yang SSH dan juga yang Winbox. Nah, untuk disable-nya itu bisa klik yang sini, lalu tanda silang. Untuk portnya itu saya akan mengubahnya, yaitu dengan SSH itu dengan 9022, lalu ketik apply, habis itu ketik OK. Nah, lalu untuk Winbox-nya itu saya akan menjadi 3000, lalu apply, habis itu OK. Nah, sebenarnya di bagian available form itu kita bisa isikan IP mana saja yang boleh masuk. Nah, untuk meremote SSH saya akan menggunakan copy. Nah, di sini kita bisa ketikkan IP-nya yaitu 192.168.19.130. Nah, lalu portnya itu tadi 9022. Nah, kita bisa open. Habis itu accept. Nah, di sini kita bisa untuk lagunya itu admin. Lalu Ctrl C. Nah, di sini kita sudah bisa remote menggunakan SSH. Lalu kita bisa meremote menggunakan yang Winbox. Kita close terlebih dahulu. Nah, lalu kita buka aplikasi Winbox-nya. Nah, di sini itu bisa ketikkan IP-nya yaitu kan 192.168.19.130. Nah, lalu untuk cara mendapatkan portnya itu menggunakan titik 2 ya teman-teman. Nah, habis itu portnya itu 3000. Nah, kalau juga sudah bisa klik connect. Nah, di sini bisa remote juga ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mengembalikan portnya, IP, habis itu ke service. Nah, kita ini untuk SSH itu tadi portnya itu 22. Apply, lalu OK. Nah, untuk Winbox itu portnya 8291. Apply, lalu OK. Nah, kita masuk materi yang kelima yaitu Router OS Login Management User. Jadi di materi kali ini saya itu hanya akan membuat mikrotik itu bisa diakses oleh beberapa user. Nah, saat ini kita mengakses mikrotik itu menggunakan user admin, nah yang merupakan user. Nah, tapi user admin ini tidak aman dan bisa saja ada yang membaca router mikrotik kita. Untuk itu kita bisa membuat user baru. Kita masuk ke sistem. Lalu ke user. Nah, di sini selain ada user, di sini juga ada yang namanya grup. Jadi grup itu merupakan privilege untuk memberikan akses. Di sini ada terdapat 3 akses yaitu full, read, dan write. Untuk full itu kita bisa memberikan akses word dan write, sedangkan akses read itu kita bisa membaca saja. Sedangkan word itu kita bisa mengkonfigurasi juga. Nah, untuk membuat usernya itu kita bisa klik icon plus-nya di sini. Saya akan namai yaitu Virga. Nah, ini pakai yang full ya teman-teman. Nah, IP mana saja yang bisa mengakses user ini. Nah, lalu passwordnya itu saya akan menggunakan 12345. Nah, lalu kalau sudah bisa apply, lalu OK. Nah, nantinya saya itu akan login menggunakan user Virga. Jadi untuk user adminnya kita disablekan sebentar ya teman-teman. Nah, ini untuk user adminnya itu disablekan.
Nah, lalu kita buka yang new inbox. Di sini saya akan login dengan user Firda. Passwordnya jangan lupa masukkan. Nah, habis itu connect. Di sini saya sudah berhasil masuk. Nah, di sini saya juga akan enablekan kembali user adminnya. Kita masuk materi yang keenam, yaitu grup. Nah, jadi grup itu berfungsi untuk menambahkan akses. Di grup sendiri itu ada 3 akses, ini yaitu full, read, yaitu word. Nah, read itu hanya bisa mengkonfigurasi dan read itu hanya bisa membaca, sedangkan full itu bisa mengkonfigurasi dan juga bisa membaca. Untuk mempraktikannya, saya akan membuat user. Nah, di sini saya akan menambahkan user 1, grupnya itu read. Nah, passwordnya itu saya akan samakan saja 12345. Nah, habis itu apply, lalu oke. Lalu di sini saya akan login menggunakan user 1. Nah, ini itu namanya user 1 ya teman-teman. Nah, lalu connect. Nah, di sini saya sudah bisa connect ya teman-teman. Nah, karena aksesnya itu adalah read, maka di sini itu bisa mengkonfigurasi. Nah, misalnya di sini kita masuk ke IP. Nah, maka di sini itu tidak bisa. Karena aksesnya itu read. Nah, kita lihat saja. Lalu di sini saya akan membuat user 2, yaitu yang aksesnya itu adalah word ya teman-teman. Passwordnya juga sama. Ini apply, lalu oke, lalu ke new inbox. Ini diganti user 2 ya teman-teman. Nah, habis itu connect. Ini saya itu akan membuat user, tapi maka tidak akan bisa karena itu aksesnya itu word, sedangkan untuk membuat user itu kita harus membuat usernya itu memiliki full akses. Sekian pembahasan bab 6 kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.